Selamat sore ibu-ibu PKP yang ada di rumah. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah Pelkat PKP. Pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Diakan Teli Detan. Sebelumnya saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Dia kurnia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, akan bersemarak bersamanya saleh tanpa luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Beratnya beban hidup, rutinitas pekerjaan, dan berbagai tuntutan kehidupan terkadang membuat kita menjauh dari Tuhan, pencipta kita. Sekalipun kita tak setia, namun Ia tetap setia dan adil. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, hendaknya kita terus menyerahkan diri kita untuk hidup dalam persekutuan bersamanya, bersyukur dan berpengharapan kepada Dia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita datang dan menyembah Sang Pemberi kehidupan dan berkat dengan rasa hormat, syukur dan sukacita. Mari menghadap Tuhan serta dengan riang kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2 yang berjudul Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya, mainkan
Kita akan memasuki doa pembukaan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP di sore hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur pujian yang dibacakan berbalasan terambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan dari Kitab Bakti 298 ayat 1 dan 2, Waktu Doa yang Kudus. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi hibur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluhan anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkesan, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, dan pelayanan firman pada sore hari ini kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 58 ayat 8 sampai dengan 10. Namun sebelum kita membaca bersama firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita
bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu, memohon penyertaan-Mu, memohon Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, biarlah setiap apa yang terucap, setiap apa yang boleh disampaikan, semuanya itu benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai juga setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat hari ini, yang mendengarkan di rumah kami masing-masing, biarlah juga kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon Roh Kudus-Mu hadir. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Yesaya 58 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yesaya 58 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita membaca Yesaya 58 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Sedikit pembahasan mengenai kitab ini. Yesaya sebagai nabi Tuhan disuruh untuk berbicara tentang perilaku keagamaan umat Israel yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Mereka mengira dirinya sudah benar dan merasa benar karena sudah berpuasa dan mencari hadirat Tuhan, sehingga mulai menyudutkan dan menyalahkan Tuhan karena harapan dan doa mereka tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan Tuhan Allah. Tuhan Allah menilai segala tingkah laku dan praktek keagamaan mereka. Hidup keagamaan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan Allah. Pembacaan pada saat ini juga sama dengan apa yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita adalah umat Kristen, kita percaya kepada Tuhan, tapi ternyata perilaku keagamaan kita tidak sesuai. Sehingga kadang kita bertanya, mengapa harapan, mengapa doa kita sepertinya Tuhan tidak dengar. Padahal kita sudah datang beribadah, kita sudah rajin berdoa, atau malah mungkin berpuasa. Pada saat ini kita sama-sama diingatkan tentang
bagaimana seharusnya kita datang beribadah. Jangan sampai kita datang beribadah, kita tahu Tuhan, tapi ketika kita datang beribadah, itu semua hanya suatu hal yang palsu. Kita belajar tentang kesalehan yang palsu. Persekutuan kaum perempuan, kesalehan yang palsu itu seperti apa? Pertama, ibadah hanya ingin dilihat. Kita datang bersekutu, kita datang beribadah hanya karena ingin dilihat kita saleh. Kedua, pusat ibadah hanya pada diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ingin memegahkan diri kita. Dan kita berada di depan, bukan Tuhan yang berada di depan. Kita tidak memuliakan Tuhan, kita mengakukan diri kita sendiri. Kita mau menunjukkan bahwa diri kita hebat. Itu kesalehan yang palsu. Yang kedua, ketika kita berdoa atau kita berpuasa hanya untuk diri kita sendiri. Kita melupakan orang lain. Kita berdoa, kita berpuasa hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak mendoakan orang lain. Kita tidak berpuasa untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Yang keempat, kita berdoa atau kita berpuasa untuk menjadi perlombaan dan persaingan rohani demi kepentingan diri sendiri agar memperoleh penghargaan dari Tuhan. Kita ingin bahwa Tuhan melihat bahwa, oh iya, dia datang beribadah, oh iya, dia berdoa, oh iya, dia berpuasa. Hanya ingin seperti itu. Ini adalah bentuk kesalehan yang palsu. Hari ini, saya dan kaum perempuan yang mengikuti ibadah pada sore hari ini diingatkan, mari kita selidiki diri kita, apakah kesalehan kita dalam kita beribadah, dalam kita berdoa, dalam kita berpuasa, itu adalah suatu hal yang palsu. Sekarang mungkin kita bertanya, kesalehan atau ibadah puasa seperti apa sih yang Tuhan hendaki dalam hidup kita? Kalau kita mau baca ayat yang sebelumnya, kita bisa baca dalam Yesaya 58 ayat 6-7 yang berkata, bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Cukup jelas, Yesaya 58 ayat 6-7. Mari kita sama-sama merenungkan. Sudahkah kita menjalani ini dalam hidup kita hari lepas hari? Pertama, kita mencari Tuhan. Kita tidak terjebak pada ritual ibadah, tapi kita benar-benar datang bergereja, kita datang beribadah, kita datang ke hadiratnya dalam doa
benar-benar ingin mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, berarti kita yang kedua, berarti kita merendahkan diri. Kita tahu bahwa apalah kita, siapalah kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu semua apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita perbuat, benar-benar itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah konsep kita merendahkan diri. Dan yang ketiga, kita membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk. Kita tidak menjadi orang yang jahat. Kita tidak menjadi orang yang fasik. Tetapi kita, seperti yang tadi dikatakan, kita memecah-mecahkan roti bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin dan yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita mengaplikasikan ayat ini. Dan kita juga melepaskan tali kuk. Tali kuk, kita melepaskan kesukaran dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang khawatir. Kita tidak menjadi orang yang sepertinya merasa bahwa hidup kita sengsara, sehingga akhirnya putus asa. Tapi kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Tidak khawatir, tapi tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita mengasihi dan berbelas kasihan. Kita ada untuk orang lain. Kita peduli terhadap orang lain. Untuk itu, mari kaum perempuan, ibu-ibu, sekali lagi, jangan biarkan kita hidup dalam kesalehan yang palsu. Kita beribadah, kita rajin berdoa, tapi kita tidak mengasihi orang lain. Mari, ketika kita berdoa, kita rajin beribadah, kita juga mengasihi orang lain. Sehingga kesalehan kita tidak palsu. Tetapi ibadah kita, doa kita, puasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, kita belajar bersama untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan keempat hal tadi, ketika kita mau mencari Tuhan, kita mau merendahkan diri, kita mau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, serta mengasihi dan berbelas kasihan kepada orang lain. Apa yang akan terjadi? Sesuai dengan bacaan kita pada sore hari ini. Yesaya 58 ayat 8-9. Terang yang merekah. Ketika kita mencari, kita mungkin bisa cari arti kata terang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ ada beberapa terjemahan tentang kata terang, yaitu dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, jernih, bersih, dan terbukti. Kemudian arti kata merekah. Merekah itu artinya adalah pecah, memanjang dan terbuka, kemudian fajar yang mulai terbit. Kita gabungkan menjadi terang yang merekah. Dalam konteks pembacaan kita pada pemahaman kita mengenai Alkitab, terang itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi terang, dapat kita lihat dalam Mika 7 ayat 8. Kemudian merekah dalam manusia, kita seperti
Tadi yang saya bilang bahwa merekah itu adalah fajar yang mulai terbit. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita akan menjadi terang yang merekah. Terang yang menjadi merekah bisa diartikan bahwa Tuhan, karena terang itu adalah Tuhan, berarti Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan merekah dalam manusia dan kita mengaplikasikannya dalam damai sejahtera, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi terang yang merekah. Keberadaan kita dalam kehidupan nyata di tengah-tengah kondisi saat ini, pandemi COVID-19, kita tetap menjadi ibadah kita yang sejati, kita tetap mengasihi orang lain, kita tetap beriman kepada Tuhan karena kita melepaskan kuk. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita percaya walaupun kondisi saat ini ya tidak menentu, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 akan berakhir. Dampak-dampak yang cukup menerpa kita dari dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak kita dalam bersosialisasi. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa beribadah tatap muka. Tapi itu tadi, ketika kita memahami bahwa ibadah kita bukan suatu rutinitas, bukan hanya datang mendengarkan firman Tuhan, tapi mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi terang yang merekah. Saat ini juga kita memasuki bulan Pelkes. Mari kita ada untuk sesama. Kita saling mengasihi, kita penuh dengan belas kasihan. Walaupun mungkin kondisi kita saat ini ya kita terkena dampak COVID, mungkin ada yang suami atau kita pun sendiri harus di PHK karena pekerjaan dan kondisi keuangan kita yang goyang atau apa. Tapi tadi ibadah yang sejati adalah ketika kita mau mencari Tuhan. Saat ini kita diuji. Apakah ibadah kita, doa kita, puasa kita benar-benar mencari Tuhan? Atau hanya ingin dilihat orang? Mungkin saat ini kita juga bertanya, ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kehidupan kita? Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut ketika kita ingin berbagi dengan orang, kita ingin berbelas kasih, atau kita seperti yang tadi bilang terang yang mau merekah, kita khawatir. Mungkin kita khawatir, tapi ada 3 hal yang kita mau renungkan pada sore hari ini ketika kita hidup benar. Ketika kita menjalankan ibadah kita, puasa kita, doa kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah Tuhan akan menjadi kesenangan kita. Yang kedua, Tuhan akan memuliakan kita. Yang ketiga, Tuhan akan menjamin berkat-berkat-Nya bagi kita.
Kita bisa lihat ini dalam pembacaan Yesaya 58 ayat 14 yang berkata, "Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Mulut Tuhan yang mengatakannya. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih khawatir ketika Tuhan berkata? Karena satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita. Orang yang kita percaya bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu, yakin dan percaya. Ketika kita menjalankan ibadah bukan untuk suatu rutinitas. Ketika kita hadir mengikuti ibadah pada sore hari ini, bukan hanya karena, oh iya, ini hari Selasa, saya harus ikut ibadah, saya harus duduk. Tapi begitu kita amin, kita lupa. Bukan. Tapi mari kita terus menjadi terang Tuhan yang merekah dalam hidup kita. Kita ada bagi sesama, kita berdoa untuk sesama, kita berpuasa bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, bukan hanya untuk keinginan kita, tapi kita berpuasa untuk orang lain. Satu hal yang gampang yang mungkin kita bisa coba selidiki dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, mungkin pada saat kita ingin tidur atau kita mengambil waktu untuk kita berlutut di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Apakah kita hanya mendoakan diri kita sendiri? Tapi saya yakin kita semua yang hadir yang mengikuti ibadah pada saat ini melalui streaming YouTube, ketika kita berdoa, ketika kita berlutut, kita mendoakan orang lain. Kita teringat akan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya ingin kita saja, tapi kita mendoakan orang lain. Kita ada bagi orang lain. Itu akan menjadi ibadah kita yang sejati bagi Tuhan. Dan apa yang menjadi jaminan kita ketika kita melakukan itu? Mungkin kita bertanya, bagaimana aku bisa memberi makan keluargaku jika aku merayakan Sabat dan tidak bekerja? Tuhan sudah mengantisipasi kekhawatiran ini dengan sebuah janji. Yesaya 58 ayat 14b berkata, "Aku akan memberi makan engkau." Sekali lagi, janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk menjadi terang Tuhan yang merekah. Karena Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Karena Tuhan berjanji, aku akan memberi makan engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap berpegang pada Tuhan dan lakukan ibadah yang kita lakukan, ibadah, doa, dan puasa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ulang kembali. Ibadah dan puasa yang Tuhan kehendaki adalah mencari Tuhan, merendahkan diri, membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, dan yang terakhir mengasihi dan berbelas kasihan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 2.
Kristus sumber hidup, juru selamat, dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari ibu-ibu yang di rumah, persekutuan kaum perempuan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Allah Bapa Tuhan, pada saat hari ini kami bersatu hati berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan, untuk kesempatan yang boleh kami alami pada saat hari ini, walaupun melalui ibadah streaming, tapi kami tetap boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan pada saat hari ini boleh menjadi pedoman kami dalam kami melakukan kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkati kami, biar Roh Kudus-Mu tetap tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah, doa, puasa seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan yang merekah. Dan kami tidak khawatir dan kami tidak takut ketika kami melakukan itu. Karena kami mengimani janji-Mu bahwa Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Allah Bapa Tuhan, pada saat hari ini kami juga bersyafaat bersama. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati kami, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini. Biarlah apa yang mereka programkan, apa yang mereka putuskan, semuanya itu hanya untuk kesejahteraan kami bangsa Indonesia. Allah Bapa Tuhan, kami juga bersatu hati mendoakan gereja-gereja di muka bumi ini. Terkhusus kami berdoa untuk GPIB Irene. Tuhan, Kau mau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Kau tempatkan di gereja kami ini. Untuk Ketua Majelis Jemaat Pendeta Juliana Parapat Lende bersama dengan keluarga, untuk Pendeta Jemaat Pendeta Ana Leander Sairang bersama dengan keluarga. Tuhan mau berkati pelayanan mereka. Tuhan mau terus berikan mereka hikmat sehingga mereka terus menjadi teladan bagi kami jemaat-Mu. Tuhan juga mau berkati setiap perangkat-perangkat yang boleh Kau panggil untuk melayani di tempat ini. Pelaksana harian majelis jemaat yang ada, pengurus dan pelayan pelkat, komisi-komisi, Tuhan juga mau berkati. Engkau mau terus berikan kami hikmat, kemampuan, sehingga kami melayani dengan sungguh, kami melayani dengan tulus dan jujur, dan kami terus ada untuk saling menopang satu dengan yang lain.
dan terutama kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga apa yang kami lakukan, program-program pelayanan ibadah yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu saja. Allah Bapa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPIB Irene yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau mau berkati mereka, Engkau mau sertai mereka, Engkau mau lawat mereka, Engkau mau beri mereka kekuatan, sehingga walaupun mereka dalam kelemahan tubuh, tapi mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu karena mereka melihat penyertaan-Mu dalam kehidupannya nyata bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pengurus PKP GPIB Irene. Tuhan, Engkau mau berkati setiap program yang sudah dicanangkan. Biarlah program yang boleh dicanangkan ini benar-benar program yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah juga Engkau mau memberikan pengurus PKP hikmat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka boleh selalu kompak, mereka boleh selalu rukun, sehingga boleh merangkul anggota-anggota PKP yang lain untuk bersatu hati hadir dalam ibadah-ibadah. Ya Allah Bapa Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota PKP dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga ataupun mungkin yang juga bekerja. Tuhan mau berkati mereka. Biarlah keberadaan mereka dimanapun Engkau mengutus mereka, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang mampu mencerminkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga fungsi kami sebagai tiang doa keluarga tetap kami jalankan. Kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk orang tua kami. Kami tetap bersatu hati mendoakan mereka. Biarlah keberadaan kami, kaum perempuan, ibu-ibu yang ada ini tetap terus menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang terus memancarkan cinta kasih Tuhan dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami menjadi teladan dalam kehidupan kami. Allah Bapa Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami pada saat hari ini. Untuk hamba-Mu ini, biarlah kerendahan hati selalu boleh ada, sehingga apa yang dilakukan, apa yang hamba-Mu lakukan, benar-benar semuanya untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Untuk petugas yang boleh terlibat juga Tuhan mau berkati. Untuk liturgos, Tuhan juga mau berkati. Untuk pemandu lagu, pemusik, inforkom, multimedia, semuanya Tuhan mau berkati. Biarlah pelayanan kami pada saat ini benar-benar menjadi pelayanan yang Engkau kehendaki dan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Allah Bapa Tuhan, dengarlah dan sambut doa kami pada saat hari ini. Dan inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita akan memasuki pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 84 ayat 1 dan 2 dengan judul, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Memasuki doa persembahan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat tangan-tangan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami bisa memberikan sebagian berkat yang kami miliki untuk pelayanan di gereja-Mu, terlebih khusus di gereja GPIB Erene Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat bermanfaat demi pelebaran kerajaan-Mu di buka bumi ini dan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan yang di luaran sana. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami pakai, boleh kami berikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Tinggallah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Nyanyian Gita Bakti 252 ayat 1 sampai 2. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang,
Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kaum perempuan GPIB Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.